Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim kembali berjumpa dalam program Ranah Publik edisi Kamis ya Raga. 19 November 2020 atau 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya dan di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang juga, serta di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Senang sekali saya Raga Satria pagi hari ini dan saya Siti Aisyah yang menjumpai Anda dan juga membersamai Anda di Suara Muslim TV ya. Betul sekali. Jadi Mitra Muslim pagi hari ini juga bisa menyaksikan siaran kami secara visual di channel YouTube Suara Muslim TV. Nah, Mitra Muslim yang saat ini belum subscribe channelnya Suara Muslim bisa di-subscribe sekarang juga ya. Sudah 23,9, hampir 24 ribu subscribernya Suara Muslim. Terima kasih Mitra Muslim. Viewersnya juga dinaikkan dong. Iya, semua siarannya ditonton ya. Iya betul. Kemarin terlewat. Like, komen, share. Juga Anda bisa request konten apa nih untuk Suara Muslim TV. Nah, yang satu ini Raga, sebuah kisah inspiratif ya pagi ini yang ingin kami bagikan kepada Anda dalam program Ranah Publik. Semangat Pak Karjono untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah terbesar di dunia patut diancungi jempol. Di tengah keterbatasan fisiknya karena kehilangan penglihatan, Pak Jono tidak pernah lelah untuk terus berusaha dan belajar agar dapat mendirikan koperasi syariah. Ia mulai mengenal keuangan syariah sejak 2010 melalui siaran radio Suara Muslim. Masya Allah, luar biasa sekali. Berkat kerja kerasnya itu ya Mitra Muslim, Pak Karjono atau yang akrab disapa Pak Jono ini berhasil mendirikan 2 koperasi syariah. Yang pertama Koperasi Syariah Al-Muhajirin Siwalan Kerto Sejahtera yang beliau dirikan bersama jamaah musola di Rusunawa Siwalan Kerto Selatan Surabaya pada Maret 2019 tahun yang lalu. Ya. Nah, yang kedua adalah Koperasi Jasa Syariah Disabilitas Indonesia yang didirikan bersama Lintas Penyandang Disabilitas pada Oktober 2020. Masih baru ini berarti baru saja. Nah, kemudian di mana serta bagaimana koperasi syariah pertama bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia loh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini langsung kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Karjono ini ya, Mitra Muslim. Beliau juga pendengar setia Suara Muslim yang tadi disampaikan Ais bahwasanya terinspirasi dari siaran radio Suara Muslim khususnya di program Bincang Ekonomi Syariah. Kita sapa Pak Karjono. Assalamualaikum Pak Karjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Karjono? Alhamdulillah, Mas Rangga. Alhamdulillah. Ya, posisi lagi di mana ini Pak Karjono? Ini lagi di klinik saya ini. Oh, Masya Allah. Semoga sehat selalu untuk Pak Karjono ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tadi seperti yang sudah kami sampaikan kepada Mitra Muslim ini bahwasanya Pak Karjono ini pendengar setia Suara Muslim juga dan terinspirasi dari program Bincang Ekonomi Syariah dan mendirikan 2 koperasi. Yang pertama di 2019 yang lalu ya. Ini Koperasi Syariah Al-Muhajirin ada di Siwalan Kerto. Kemudian yang baru ini di bulan Oktober adalah Koperasi Jasa Syariah Disabilitas Indonesia. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini Pak Karjono dengan keterbatasan, mohon maaf karena Pak Karjono ini ada keterbatasan dalam penglihatan tapi tidak membuat semangatnya turun ya untuk mendirikan koperasi dan juga memberikan warna atau memberikan manfaat untuk bangsa kita Indonesia. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kepada Mitra Muslim awal mula ya dari 2 koperasi yang sudah didirikan sampai detik ini. Silakan. Ya, baik Mitra Muslim sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah, hidayah Allah senantiasa menyertai hidup kita. Dan pertolongan Allah juga selalu kita harapkan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dan juga bisa memberi manfaat. Mitra Muslim dimanapun berada, memang benar saya adalah pendengar setia radio Suara Muslim. Dan radio ini juga menjadi bagian dari guru saya ya. Jadi guru saya ini khususnya dalam hal keuangan syariah, ekonomi syariah itu di radio ini.
dulu saya nggak mengenal apa namanya itu keuangan syariah, atau saya nggak kenal yang namanya kalau bunga itu haram atau riba itu saya nggak kenal, karena saya pernah melakukan praktek ribawi di tahun 2005 sampai radio ini siaran ya. Jadi apa namanya, sejak siaran radio itulah saya ada ketertarikan tentang keuangan syariah. Ketertarikan saya begini, ketika disebut bahwa bunga itu haram atau bunga itu riba, maka pertanyaan dalam hati saya, kenapa? Mengapa gitu. Jadi kenapa dan mengapanya ini yang saya ingin ketahui. Jadi saya tidak ingin masuk ke hal haramnya, tapi kenapa kok diharamkannya itu loh. Jadi dampak negatif apa yang kira-kira apa yang akan didapat secara ekonomi jika itu dilakukan gitu. Nah, itulah kemudian ketertarikan saya untuk mempelajari itu lebih jauh gitu. Kemudian yang kedua, pemahaman saya adalah sedikit pengetahuan jika itu dipraktekkan itu akan jauh berarti ketimbang banyak pengetahuan tapi hanya sekedar untuk informasi gitu. Nah, dan ini sesuai dengan satu ayat yang berbunyi bahwa sampaikanlah walau satu ayat gitu. Jadi ini yang juga menjadi bekal hidup saya, walaupun saya ini bukan ahli ekonomi syariah, tapi saya mencoba memberanikan diri mengamalkan apa yang saya pengetahui, tapi tentu saja setiap apa yang saya lakukan tentu saya mesti konsultasi dulu pada guru saya, yaitu seorang muslim. Dalam hal ini apa namanya, program yang paling saya minati ikuti adalah Bincang Ekonomi Syariah dan program ya yang diasuh oleh Pak Hirman Rosidi itu. Kemudian yang satu lagi yang dulu setiap Rabu malam ya, ada yang apa yang bijak finansial. Nah, itu termasuk dua itu. Jadi dulu setiap saya mau melakukan apa, dua forum ini yang saya jadikan untuk tanya gitu. Jadi kemudian itu 2010 ya, 2010, 11. Nah, mitra muslim sekalian, untuk mendirikan satu koperasi kan ada dua pilihan. Ada koperasi yang dikelola secara konvensional dan ada yang dikelola secara syariah. Tapi koperasi sendiri adalah konsepnya ada konsep jamaah. Nah, bagaimana jamaah ini ada jamaah yang berkesesuaian dengan ekonomi syariah. Dan kalau itu menerapkan itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Jadi kita sudah tidak bicara lagi tentang halal haramnya, kalau itu jelas prinsip ya. Tetapi tentang konsep-konsepnya sendiri, prakteknya sendiri, kemudian kejutan-kejutan yang bisa dimunculkan ketika kita melakukan sebuah transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu luar biasa. Dan mitra muslim akan bisa menikmati itu jika sudah masuk di dalamnya. Pasti nanti akan merasakan menikmatnya seperti apa gitu. Jadi apa namanya, deg-degannya itu ada. Jadi seni-seni seperti itu ada. Dan konsep-konsep prinsip syariah itu bisa membentuk karakter kemudian seseorang. Jadi karakter seseorang itu bisa dididik, diedukasi lewat prinsip-prinsip itu. Dan koperasi sendiri itu secara hakikatnya, dasarnya atau secara nilai prinsipnya itu sebenarnya sudah menerapkan ilmu atau isi dari sebuah prinsip syariah itu sebenarnya terdapat di koperasi, di mana koperasi itu kan ada sifat gotong royong, itu kan salah satu prinsip syariah juga. Kemudian ada kejujuran, itu juga salah satu prinsip dari ekonomi syariah juga. Nah, saya untuk mulai mengajak atau menawarkan berkoperasi ini sejak 2010 itu di berbagai kelompok masyarakat, baik yang disabel maupun yang non disabel. Cuma memang untuk mengajak itu tidak mudah, dan saya harus menunggu paling tidak 10 tahun. 10 tahun untuk ini diterima itu 10 tahun ya, karena ya harus penuh kesabaran, karena syarat untuk didirikan koperasi itu yang berbadan hukum kan minimal 20 orang. Nah, dulu ngajak itu mungkin hanya dapat 5 orang, akhirnya nggak jadi lagi. Tapi dijalankan gitu, nggak jadi lagi tapi dijalankan sedikit-sedikit gitu. Sehingga termasuk saya ketika pindah tempat dari, jadi gini, dulu itu saya kan tinggal di daerah Kodam Brawijaya sana, sekarang tinggal di Rusunawa Jakarta Selatan. 2016 saya pindah sini. Lah, disinilah saya menemukan
satu komunitas masyarakat, oh ini senasib ya. Artinya senasib sama-sama sebagai penyewa yang tinggal di Rusunawa. Saya mencoba masuk. Itu pun ternyata juga tidak mudah. Jadi 2017, 18, 2 tahun itu selalu ditolak. Jadi selalu ditolak. Ditolaknya satu karena ini juga bagian dari penyakit masyarakat. Tidak semuanya, tapi sebagian besar ada rasa saling tidak percaya sesama masyarakat. Itu masih sangat kuat ya, sangat kuat, dan ini harus kita perangi. Rasa saling tidak percaya ini harus kita kikis supaya menjadi berkurang dan hilang gitu. Yang kedua, penolakan itu ada penolakan yang dikaitkan dengan bahwa pada saat-saat akhir tahun-tahun akhir ini kan banyak aliran-aliran yang dianggap menyimpang dari keislaman, sehingga ketika bicara tentang operasi syariah itu sebagian masyarakat pengetahuannya belum sejauh itu, sehingga rasa curiganya itu muncul, jangan-jangan nanti alirannya begini gitu. Jadi itu penolakan yang muncul di masyarakat itu. Tetapi kembali bahwa jika kita bersungguh-sungguh, Allah pasti menolong gitulah. Kemudian saya mendapat satu pemikiran bahwa ini jamaah musola ini kan tiap hari ketemu ini subuh, kemudian maghrib pertamanya, terus tambah isya gitu. Nah, disitulah saya mulai berpikir bahwa kita hidup ini ada dua hubungan yang harus kita sama-sama jaga, yaitu vertikal dan horizontal kan, pada Allah dan pada sesama. Nah, ketika kita sudah sholat itu urusan ke atas kan sudah selesai. Lah bagaimana setelah itu? Jangan sampai kita tokoh-tokoh atau jamaah yang dianggap oleh sebagian masyarakat ini orang-orang yang mohon maaf mungkin suci atau apa itu jangan sampai kita hanya bisanya cuma sholat gitu. Itu diskusinya gitu. Terus apa Pak? Cobalah kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang paling dibutuhkan, yang bisa kita bantu apa kira-kira? Yaitu masalah saatnya adalah ekonomi. Nah, bagaimana menyadarkan masyarakat ekonomi ini gitu. Nah, kemudian Allah menunjukkan jalan. Ini ada satu cerita yang cukup unik ya, cukup unik gini. Saya ini waktu itu butuh uang untuk membayar anak saya yang di pesantren itu untuk tryout apa sekitar 5 juta mungkin. Nah, ada tetangga itu butuh uang pinjam 500. Saya cerita, sampai ini pinjam 500, saya sendiri butuh uang 5 juta. Jadi ceritanya ini istilahnya orang berteriak kehilangan ayam kepada orang yang berteriak kehilangan kambing gitu. Jadi kan itu satu. Kemudian ada cerita lagi, saya ceritakan, wahai jamaah, ini loh, saya ini ada uang 100.000, ada tetangga mau pinjam 500, saya hanya punya uang 100. Kalau seandainya kan jamaah mushola ini mau patungan 100 ribuan orang 5, kan sudah bisa nolonginya saudara kita ini loh. Sehingga dia tidak perlu utang ke sana ke sini yang ke bank detail dan sebagainya itu ya. Nah, di sini itu mulai nyadar, mulai nyadarnya di sini. Di sinilah mulai ngehnya itu sini. Ternyata kalau kita berjamaah kan kita bisa menolong gitu loh. Jadi kalau disonggo diri kan abot gitu. Nah, kemudian setelah itu ini strategi juga, dan apa yang saya lakukan sekali lagi tak tanyakan itu pada gurunya pada secara muslim waktu itu. Ini di musola ini ada uang kas jamaah belum terbelanjakan maksudnya. Dari kata itu ada sekitar 2 juta, Pak Ibu. Saya bilang bahwa ini kan tetangga kita kan banyak yang kelihatannya butuh uang untuk, saya cek kan, ada tunggaan sana sini gitu kan, di rusunnya ada sewa ya. Kemudian saya cek, saya umumkan, ini adakah warga yang membutuhkan ini uangnya musola daripada nganggur nggak kepake ini, silakan saya mau pinjam ini tanpa bunga ini gitu. Ternyata yang daftar pinjam itu banyak sekali. Masya Allah. Dan justru itu yang memang sedang saya cari. Jadi saya ingin tahu kepastiannya itu di situ. Nah, begitu ternyata uangnya sedia 2 juta, ternyata yang minat pinjam itu mungkin dibutuhkan beli. Disitulah saya nyadarkan warga bahwa
ayo ini loh, kita harus berjamaah ini supaya kita bisa mengumpulkan uang, bisa bantu yang lainnya. Oke. Baik, jadi prosesnya dari 10 tahunan gitu ya, dari awal 2010 itu baru mulai mendengarkan suara Muslim dan mengetahui ekonomi syariah gitu ya. Dan akhirnya berjamaah, banyak penolakan terjadi tadi ya, karena tidak percaya, kemudian dikaitkan dengan aliran menyimpang. Tantangannya luar biasa ya, tantangannya luar biasa dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah saat ini sudah ada 2 koperasi, dan salah satunya ini koperasi yang pertama dan satu-satunya ya, masih satu-satunya di Indonesia, koperasi disabilitas. Nah, Pak Jono, nanti lebih detailnya kita sambung di segmen berikutnya, Pak Jono ya. Siap. Kita gali lebih dalam lagi nih. Sepertinya durasi 1 jam sebenarnya tidak cukup ya ngobrol. Karena seru sekali ini kita dengarkan ceritanya. Sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh Nanti kita sambung lagi Pak Jono, dan Mitra Muslim yang ingin bergabung juga boleh, silakan. Ingin tanya-tanya langsung, atau Anda mungkin baru kepikiran sekarang, iya kok saya nggak bikin koperasi juga ya. Saya juga sama-sama dengerin suara Muslim 10 tahun. Kira-kira saya bikin S2 apa ya? ekonomi syariah loh. Mungkin baru kepikiran gitu ya. Nah, ini bisa tanya-tanya ke Pak Jono. Ini ada yang sudah komen, boleh ya kita sapa dulu di live chat. Soalnya ada putrinya ini. Putrinya dari Pak Jono ya. Ada kakak Karisma Mutiara, Masya Allah my father katanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga ada Bu Lina Yuniarti, Teh Lina gitu panggilan beliau di Rewin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penggemarnya suara Muslim juga, kata beliau. Ada juga Pak Samsul Siti Masliha. Inilah ciri khas radio Suara Muslim Surabaya yang membuat ekonomi kita bisa jadi berkah. Amin. Jalan keluar menghindari riba melalui koperasi. Apa yang disampaikan pagi hari ini berbuah Indonesia damai. Amin, amin, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Samsul. Nanti kita sambung ya Ais di segmen berikutnya. Kita harus break dulu sejenak. Jadi Mitra Muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Masih bersama saya Raga Satria, saya Siti Aisyah, dan juga masih bersama videografer kami Edi Haryanto pagi ini, dan juga Elsa Herunisa di gatekeeper yang siap mengangkat telepon dari Anda. Iya, silakan. Tapi waktunya terbatas ini. Mungkin kita WA belum ya. WA saja ya, Mitra Muslim, atau komen di channel YouTube Suara Muslim TV saja. Dan kita masih ingin mendengarkan bersama ya seperti apa kelanjutan kisah dari Pak Karjono tadi ya, dalam ini menginisiasi ya, koperasi syariah disabilitas pertama di Indonesia begitu. Nah Pak Jono, karena memang waktunya terbatas, ini nanti kita juga terpotong dengan kilas warta juga. Mungkin bisa diceritakan singkat gitu ya Pak Jono, bagaimana koperasi syariah disabilitas pertama ini Pak Jono, mungkin gambarannya juga seperti apa, kemudian bagaimana prosesnya, perjuangan dan lain sebagainya. Silakan. Juga harapannya ke depan ya tentu saja. Iya, Mitra Muslim sekalian. Ada telepon ini ya dari gatekeeper ini menginformasikan. Waduh. Coba kita sapa ya Mitra Muslim. Penelpon Pak Permadi di Bojonegoro. Pak Jono, ini ada penelpon ya. Kita sapa penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Raka ya. Iya Pak Permadi, silakan. Assalamualaikum Mbak Is. Iya, waalaikumsalam Pak Permadi. Silakan Pak. Sama siapa ini? Ada Pak Karjono, Mitra Muslim juga. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, saya mengenal jalan raya Pasar Kliwon, Karanggeneng, Dukuh, Gresik. Oleh karenanya saya waktu bukan menitip, bukan apa ya, saya waktu ada simpanan deposito saya, saya tanpa pakai akad wadiah mana gitu ya, saya kurang, tapi yang jelas hati saya terpimpin, akhirnya saya ke situ aja Mas Jono, Pak Jono. Itu menghindari riba begitu ya Pak? Enggak, ini gimana? Nomor anggota saya Pak Jono, kalau memang ini nomor anggota saya 027 11 000801. Jadi nomor anggota sudah segitu, itu mungkin seperti nomor register gitu ya, itu ya. Nomor anggota apa Pak Permadi? Iya, saya ini apa itu ada kaitannya enggak? KSPPS BNT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
Oke, koperasinya Pak Permadi begitu ya? Iya, makanya kalau bapak itu tadi bilang koperasi, apakah apa itu ada kolerasi sama ada yang saya kaitannya ini. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Permadi. Oleh karenanya apa itu yang terakhir ada keterangan setoran itu simpan pokok. Itu bagaimana artinya ya? Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Belum kita Ya, assalamualaikum. Terima kasih masyarakat juga. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan waktu ini Pak ya. Ya, silakan Pak Karjono. Ya, terima kasih untuk Pak Permadi. ya. Pak Permadi. Ya, dua koperasi yang berbeda Pak. Jadi koperasi yang saya dirikan itu berbeda dengan koperasi yang Bapak ikuti. Jadi lembaga yang berbeda. Kemudian saya bantu sedikit untuk yang simpanan pokok. Simpanan pokok itu memang modal dasar dari bukti keanggotaan yang itu hanya dibayar sekali saja. Jadi dibayar sekali selama menjadi anggota dan uang pokok itu tidak hilang. Nanti kalau keluar keanggotaan uang itu bisa diambil kembali. Itu prinsip dari simpanan pokok. Kemudian yang kedua simpanan wajib. Simpanan wajib itu dibayar secara berkala, sama tidak boleh diambil selama jadi anggota. Kembali ke masalah yang disabilitas tadi. Jadi untuk awal mulanya dulu sebenarnya saya inginnya yang koperasi syariah itu yang disabilitas dulu yang berdiri. Cuma ternyata tantangannya tadi yang ceritakan itu tidak mudah ya, karena teman-teman disabilitas itu rata-rata kan berekonomi di bawah, sehingga ketika menghimpun sesuatu yang berbau dana itu kan penuh dengan keterbatasan. Tapi sebenarnya kalau sekarang saya menyampaikan bahwa modal itu soal gampang, yang sulit itu adalah mengelola dan membangun kepercayaan. Karena ini saya rasakan sendiri ketika saya sudah berkesempatan ditakdirkan Allah bisa membentuk dua koperasi ini, penawaran pihak-pihak tertentu yang ingin titip modal itu banyak. Gitu. Jadi titip untuk dikelola gitu loh maksudnya gitu, dengan akad-akad sirkah gitu. Itu banyak sekali gitu. Cuma kami belum mengambil sikap ke sana karena kami ingin membentuk dulu pendidikan karakternya dulu supaya kuat. Karena kalau ini kuat nanti berapapun modal yang masuk kan akan bisa dikelola dengan amanah gitu. Anggotanya berapa Pak Karjono di dua koperasi ini? Kalau yang di Koperasi Al-Muhajirin, Koperasi Ronawa ini sekarang sudah 111. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau yang di Kopsha disabilitasnya baru 38 karena baru sebulanan ya, baru sebulanan. Nah, kemarin teman-teman buka diri itu gini, pada saat saya ulang tahun yang ke-38 di bulan September, itu kan sebagian teman-teman kan saya undang ke tempat saya. Itu memang niat saya undang sekaligus saya tunjukkan tentang keberhasilan koperasi yang di Rusunawa tadi. Teman-teman tak ajak masuk ke tokonya karena alhamdulillah kan yang Kopsha yang Al-Muhajirin sudah punya toko kayak toko kecil jualan sembako gitu loh. Nah, disitulah teman-teman itu mulai berpikir kenapa kita tidak bisa bikin seperti ini ya, supaya apalagi masa pandemi seperti ini ketika teman-teman yang berprofesi tertentu ini berdampak sekali, seperti yang Ijat gitu dampak sekali terhadap penghasilan. Bagaimana saya tetap ada pendapatan dari hasil dari toko itu, karena saya kan juga punya penyataan modal di dalam, karena toko itu milik koperasi gitu. Nah, teman-teman disitulah mulai tergerak hatinya gitu. Nah, begitu tergerak hatinya, ayo kita cari teman lagi minimal 20 orang. Karena waktu itu yang hadir yang saya undang hanya sekitar 6 orang saja karena keterbatasan protokol kesehatan ya, jadi kan nggak lebih banyak gitu. Nah, dari 6 inilah bergerak saya pandu, nanti kita nyebar, kita cari rekan-rekan minimal sampai 20 orang gitu. Udah alhamdulillah ternyata di luar dugaan tidak hanya di Surabaya gitu, artinya yang ikut tidak hanya di Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, Lamongan, kemudian Malang, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi gitu. Sehingga akhirnya kita dirikannya skalanya provinsi, tapi lingkup keanggotaannya adalah nasional. Sehingga disitulah teman-teman semangatnya bangkit, dan klaimnya dari Diskop Dinas Koperasi Jawa Timur bahwa ini adalah koperasi disabilitas lintas yang pertama dan masih satu-satunya di Indonesia. Kemudian ini juga koperasi
koperasi yang skalanya umum yang proses legalitasnya tercepat. Karena dalam waktu 8 hari itu izin-izinnya semua keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang lainnya biasanya dulu aja yang rusunawa itu saya 3 bulanan. Biasanya di atas 1 bulan rata-rata. Ini dalam tempo 8 hari itu, ya. itu selesai. Mulai dari surat-surat kementerian apa segala itu selesai. Terus kemudian, dan ini yang pertama kali juga menggunakan sistem digitalisasi. Jadi penandatanganan dokumen sudah mulai basis elektronik. Karena masa pandemi aturan baru itu bisa manual, bisa pandemi. Dan ini menjadi rekor juga buat beliau-beliau yang di sektor yang bahwa ternyata koperasi ini juga bisa didirikan dengan menggunakan bantuan teknologi gitu. Jadi selain ini koperasinya yang disabilitas yang pertama, juga proses badan hukum yang tercepat pertama, kemudian yang ketiganya ini adalah sudah menggunakan sistem aplikasi penandatanganan elektronik, rapat pendirian dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Karena kemarin rapatnya itu melalui Google Meet, jadi sebagian hadir di kantor dinas, sebagian ada di rumahnya masing-masing gitu. Wah, ini hikmah di tengah pandemi ya Pak ya. Masya Allah. Justru kemudahan-kemudahan yang didapat, keberkahan di tengah pandemi yang dimana orang justru kesusahan ini, Masya Allah, dimudahkan oleh Allah ya. Dimudahkan, betul. Jadi memang saya sampaikan tadi, nanti ada kejutan-kejutan ketika kita sudah menerjuni tentang keuangan syariah itu luar biasa gitu. Dan Alhamdulillah ini legalitasnya kita sudah selesai semua. Sekarang ini kita sedang mempersiapkan untuk program kerjanya. Nanti kan efektif untuk unit usahanya kan dijalankan di 1 Januari direncanakan itu. Oke, baik. Ini karena keterbatasan waktu, Pak Jono, semoga di lain kesempatan bisa kita sambung lagi ya. Kisah-kisahnya tentu masih banyak lagi. Iya, harapan saya begini, bahwa ketika mendapat pengetahuan tentang keuangan syariah ini, mari kita bersama-sama belajar dan mulai menyuarakan di lingkungan terkecil kita dulu, karena di kampung-kampung itu banyak sekali itu praktek-praktek yang ribawi itu harus kita lawan, tapi lawannya jangan membiasa menyeramai orang, tapi berikan solusi gitu. Jadi itu kuncinya, karena nanti kalau ceramah saja zaman sekarang kurang mandi jadi. Masya Allah. Saya penasaran sih Pak Jono, sebegitu beratikah bincang ekonomi syariah? Oh sangat betul. Luar biasa. Betul. Tanpa itu saya nggak punya pengetahuan. Jadi dan jasanya seorang muslim luar biasa ini. Jadi nanti kalau suatu saat Indonesia memang sudah bisa menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia, itu salah satu kontribusinya adalah suara muslim. Amin. Jadi berangkatnya dari sana. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendengar nanti. Amin. Terakhir Pak Karjono, mungkin bisa diinformasikan kepada mitra muslim ini koperasinya, sekali lagi alamatnya ada di mana yang pertama, kemudian yang disabilitas tadi juga ada di mana gitu, dan kalau ada mitra muslim yang ingin tanya-tanya, mungkin ingin join juga, ingin menanam modal dan lain sebagainya, ini bisa menghubungi ke kontak person, nomornya berapa, silakan bisa disampaikan, silakan. Oh baik, untuk yang koperasi syariah Al-Muhajirin Siwalan Kertosejahtera, itu koperasi yang di Rusunawa, itu ada di Rusunawa Siwalan Kerto Selatan, RT 07 RW 06, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Kemudian kalau yang koperasi jasa syariah disabilitas Indonesia, ini teman-teman disabilitas dimanapun boleh menggabungkan diri, silakan. Itu ada di jalan, sekretariatnya ada di Jalan Raden Wijaya, nomor 129F, Waru, Sidoarjo. Di Waru. Jadi, nanti untuk kontak person bisa ke saya, bisa ke WA juga boleh, 081 330 309 487. Mau pijet juga boleh, profesi saya pijet. Oh, mantap mitra muslim. Lariskan ya. Jadi ini ya mitra muslim, kontak personnya kalau ingin tanya-tanya mengenai koperasi syariah. Kalau yang disabilitas ini memang khusus untuk disabilitas ini ya. Iya, disabilitas dan keluarga disabilitas. Dan keluarga disabilitas di 081 330 309 487. Baik ya. Terima kasih banyak Pak Karjono, pagi ini sudah menginformasikan
menginspirasi kami semuanya dan semoga bisa selalu bersama dalam jalan kebaikan ya bersama Suara Muslim sampai kapanpun. Ya, kapan-kapan lanjut ngobrol lagi ya Pak Karjono. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Karjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya masih kurang puas ini saya. pengen tanya-tanya lebih. Tahu lebih dalam ya, Kak? Betul. Insya Allah kapan-kapan kita invite lagi ya Pak Karjono untuk bercerita lebih dalam lagi. Dan yang unik ini memang koperasi jasa koperasi syariah jasa disabilitas ini tadi ya Mitra Muslim ya, dan mungkin nanti kapan-kapan juga bisa diajak ngobrol masuk ke program Bincang Ekonomi Syariah gitu ya. Betul. Nah, Bincang Ekonomi Syariah sekarang ada di malam hari Mitra Muslim. Untuk Anda yang mencari ya setiap hari Jumat ya Mitra Muslim ya. Ba'da Isya ya, jam 7 sampai jam setengah 9. Dan kita harus break dulu Mitra Muslim untuk mengikuti update Kilas Warta ya tentunya yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Kembali dalam program Ranah Publik masih bersama Raga Satria dan juga Siti Aisyah ya Mitra Muslim. Di segmen terakhir ini Mitra Muslim Ranah Publik akan membacakan beberapa komentar dari Anda. Saya ucapkan terima kasih ya sudah bergabung dan menjadi subscriber channel YouTube Suara Muslim TV. Ada Bunda Afia Salamah. Bunda menyimak nih, barokallah ya, ini beliau salah satu subscriber yang paling setia ya, seperti Pak Samsul ini, beliau selalu nonton dan selalu komen. Meninggalkan jejak digital. Betul, luar biasa sekali. Masya Allah. Ada Bu Retno Nur, ini senang bisa menyimak kajian Suara Muslim yang selalu mencerahkan. Masya Allah. Ini kalau Pak Karjono ini juga selalu menyimak dan mendapatkan ilmunya, dan selain mendapatkan ilmunya beliau juga mengamalkan langsung gitu. Betul. Ya. Menginspirasi yang lain juga setelah diudarakan lagi begitu ya. Betul sekali. Jadi Pak Karjono tidak hanya mendapatkan ilmu dari Suara Muslim, tidak hanya mendapatkan ilmu dari Bincang Ekonomi Syariah, tapi beliau juga mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan tadi ya dengan mengaplikasikan mendirikan 2 koperasi syariah. Yang pertama di Rusunawa tadi ya bersama jamaah musola atau masjid tadi, kemudian yang kedua untuk Koperasi Jasa Syariah Disabilitas Indonesia yang pertama dan satu-satunya, masih satu-satunya. Semoga menjadi inspirasi untuk mitra muslim yang lainnya ya, mungkin yang ada keterbatasan ini ingin tanya-tanya seperti apa Pak Karjono bisa mendirikan koperasi ini ya di 081 330 309 487 ya. Masya Allah, luar biasa. WhatsApp tadi ada WhatsApp ya? Iya, WhatsApp juga ada yang sudah berkomentar. Tadi saya bacakan ya, Ga. Boleh. Ada Butin di Lumajang. Tadi beliau minta kontaknya ya untuk Pak Karjono, nama beliau ya Bu, untuk pengelolaan koperasi syariahnya. Kemudian sudah kami kirimkan. Dan juga ada Ibu Maria. Mariatul yang menyampaikan pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, salam kenal, saya Hidayah, pendengar setia Suara Muslim. Oh, bukan Bu Mariatul ya? Oh ya, namanya beliau. Saya sangat ikut merasakan bahagia. Semoga koperasinya Pak Jono ya Bu, ini bukan Pak Tarjo, beda lagi. Pak Tarjo nanti bikin mungkin sendiri nanti ya. Kalau beliau Masya Allah luar biasa, seperti kamusnya Al-Quran ya. Al-Quran berjalan ini Pak Tarjo, luar biasa. Iya betul, ensiklopedi. Masya Allah. Beliau mendoakan semoga tambah sukses untuk Pak Jono, berkembang dan juga berkah. Mohon info untuk nomor koperasi beliau, maksudnya nomor kontaknya. Nomornya ya, nanti saya kirimkan ya. Dan juga apakah Suara Muslim sudah punya koperasi untuk karyawan dan pendengar? Bikin gak? Ya ini kan kita punya 2 magister ekonomi syariah, ada Septian, ada Dani. Nanti insya Allah mereka akan segera meeting untuk mendirikan koperasi Suara Muslim ya. Kok kamu yang memikirkan? Loh, harus ditabayunkan dulu. Saya CEO-nya. Oh iya betul. Mantap. Ada lowongan buat saya nggak? Ya bagus ini ya idenya. Ini soalnya beliau menyampaikan seperti ini. Maaf kalau belum, ini kesempatan baik katanya beliau. Begitu. Suara Muslim juga mendirikan koperasi, insya Allah anggotanya banyak, radionya tambah berkembang juga. Gitu katanya. Betul sekali ini ya. Nanti kita segera meeting ya dengan Dani dan Septian ya. Terima kasih Bu Hidayah atau Mbak Hidayah ini ya. Ini CEO-nya milih sendiri.
Baik mitra muslim, terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam program Ranah Publik. Sampaikan kira-kira apa sih yang Anda, mungkin pendengar setianya dari 10 tahun yang lalu, satu dekade setelah mendengarkan suara muslim kemudian terinspirasi dan berbuat apa begitu ya untuk umat seperti Pak Karjono ini. Silakan Anda bisa sampaikan kisah Anda juga ya, agar bisa semakin menginspirasi yang lain. Betul, semakin menginspirasi yang lain dan menginspirasi kita yang ada di suara muslim sendiri. Semakin ya. semangat. Semakin semangat untuk memberikan manfaat tentunya. Jangan ditanya 10 tahun siaran dapat apa. Tentunya dapat ilmu yang bermanfaat ya, dan juga mendapatkan teman yang sangat luar biasa seperti Ais ini. Oh Masya Allah. Iya kah? Iya. Oke, baik, sama-sama Raga. Baik mitra muslim, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda di Suara Muslim TV juga. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya, untuk informasi kebaikan yang sudah Anda dapatkan. Mitra siar yang bertugas, produser Dani Rohmati, gatekeeper Elsa Herunisa, videografer Edi Haryanto, saya Siti Aisyah. Dan saya Raga Satria undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.